Halo semua mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online. Materi hari ini adalah siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan pokok usahanya adalah melakukan transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut lebih dahulu. Kalaupun terjadi pengolahan, maka pengolahan itu biasanya terbatas pada pengepakan atau pengemasan supaya barang tersebut menjadi lebih menarik. Kegiatan utama perusahaan dagang yaitu melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang ya, baik secara tunai maupun secara kredit. Melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum barang dagang laku terjual. Melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila diperlukan. Yang selanjutnya adalah melakukan transaksi pelunasan atau pembayaran utang dan penerimaan piutang dagang. Adapun metode pencatatan persediaan, yang pertama adalah metode fisik atau periodic inventory system. Suatu sistem yang tidak melakukan pencatatan pembelian persediaan hari per hari dengan buku pembantu persediaan atau kartu stok. Bila terjadi transaksi perusahaan langsung membuat pencatatannya sebagai penambahan atau pengurangan persediaan. Metode perpetual atau perpetual inventory system, di mana pencatatan persediaan dengan menggunakan kartu stok atau pencatatan berkala atau kontinu, di mana nilai buku selalu disamakan dengan persediaan yang ada. Karakteristik perusahaan dagang, di mana perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau memproses lebih lanjut. Pendapatan disebut juga dengan penjualan. Ya, kalau di perusahaan dagang itu disebut dengan penjualan, di mana mata rantai distribusinya adalah pedagang perantara, agen, pengecer, grosir, dan agen penjualan. Pengertian jurnal khusus yaitu buku harian yang digunakan hanya untuk mencatat satu jenis transaksi saja. Adapun pembagian jurnal khusus ada 4. Yang pertama adalah jurnal pembelian kredit. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga adalah jurnal penjualan kredit. Dan yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Ini jurnal pengeluaran kas itu sama dengan jurnal pembelian secara tunai. Ya, jadi kalau mau ingat jurnal pembelian kredit, jurnal pembelian tunai, jurnal penjualan kredit, dan jurnal penjualan tunai. Kalau dia jurnal penjualan tunai akan menerima kas, makanya sering disebut dengan jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal pembelian tunai itu biasanya disebut dengan jurnal pengeluaran kas. Lanjut, buku besar dan neraca saldo. Bagan perkiraan atau chart of account adalah daftar perkiraan yang ada dalam perusahaan lengkap dengan nama dan kode perkiraan. Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan yang merupakan satu kesatuan tersendiri, di mana neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di buku besar pada suatu saat tertentu. Ayat-ayat jurnal penyesuaian, perbedaan penyesuaian perusahaan jasa dan perusahaan dagang, di mana persediaan barang dagang itu hanya ada di perusahaan dagang. Perlengkapan, perusahaan jasa mempunyai perlengkapan, perusahaan dagang juga mempunyai perlengkapan. Biaya dibayar di muka, perusahaan jasa punya, ya, perusahaan dagang juga punya. Pendapatan diterima di muka, perusahaan jasa punya, perusahaan dagang juga mempunyai, ya.
Beban yang masih harus dibayar, perusahaan jasa juga punya, perusahaan dagang juga punya. Untuk penyusutan aktiva tetap, kedua-duanya sama-sama mempunyai. Lanjut, bentuk neraca lajur, ya ada yang 10 kolom. Berikut ya, yang pertama ada kode akun, keterangan, ya neraca saldo ada debit kredit, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laporan laba rugi, ada neraca. Pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan tentang posisi keuangan atau kekayaan atau harta. Laba rugi ya, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan perubahan posisi keuangan ya, ada laba yang ditahan ya, dan ada laporan arus kas suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan yang ada di neraca lajur, di mana terdiri ada neraca ya, neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca atau sering disebut juga dengan laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva. Aktiva itu ada harta, kekayaan, ya, contohnya kas, piutang, dan lain-lain. Ada kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Adapun juga laporan laba rugi, laporan rugi laba disusun untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Adapun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Adapun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan perantara. Laporan perantara antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sukses selalu untuk seluruhnya. Terima kasih.